Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah Zahir dengan beranggotakan saya sendiri Risa Molina, lalu ada Melanie Triandriani, ada Patricia Putri Utami, ada Nisa Oktaviona, Nada Rahma Anggraini, serta Siti Ainur Rohimah. Yang pertama adalah informasi umum dari perusahaan. Perusahaan Nada Pharma adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa, distributor obat, suplemen kesehatan, jamu, serta jasa pemeriksaan kesehatan. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit atau tunai dari beberapa vendor dan menjual secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya. Berikut ada data-data perusahaannya, ada nama perusahaan, ada alamat, nomor telepon, email, website, periode dan jenis usaha. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan Nada Pharma. Dari kebijakan umum, menggunakan sistem berpasangan dengan dasar aktual basis. Periode akuntansi tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Mata uang yang digunakan, mata uang rupiah. Menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Kebijakan pembeliannya, setiap pembelian menggunakan PPN sebesar 10%. Dan setiap rekor akan mengurangi nilai utang dan PPN. Term pembayaran digunakan yaitu 1/10 N per 30. Untuk pembelian akan dikenakan PPN dinasumsikan sudah dilampiri pada faktor pajak. Harga item yang tertulis belum termasuk PPN. Selanjutnya ada kebijakan pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas. Pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung bukti kas keluar. Selanjutnya kebijakan penjualan. Tiap penjualan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan. Tiap kali penjualan akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai piutang dan PPN. Term ini digunakan 2/10 N per 30. Harga item yang tertulis belum termasuk dengan PPN. Kelima ada kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang sama sedapat mungkin, tidak menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas perusahaan. Nah, selanjutnya ada kebijakan lainnya yaitu catatan yang digunakan sistem kedua. Metode yang digunakan adalah metode FIFO. Laporan pendapatan dan beban menggunakan prinsip aktual basis. Penyusutan aset dihitung dengan secara garis lurus. Perhitungan catatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Selanjutnya ada data-data pelanggan, ada data pelanggan terdiri dari Apotek Jaya tadi, Klinik Sehat Selalu, Apotek Cahaya Ilahi, dan Umum. Untuk data masuknya ada PT Sidudadi, PT Indosehat, dan CV Sejahtera Bersama. Data pegawai koders ada Marhen, Haikal, Jamal, dan Pamidi. Selanjutnya untuk data akun yang perlu dihapus yaitu data persediaan barang, untuk data tambah akun, yaitu membuat akun baru untuk biaya dibayar di muka, klasifikasi biaya dibayar di muka, yaitu dengan nama akun sewa dibayar di muka. Lalu ada akun kelengkapan, potongan penjualan obat, dan potongan pembelian obat. Selanjutnya ada data akun hibah. Pertama ada akun bank menjadi BCA, terus ada piutang usaha menjadi piutang dagang, ada akun persediaan di sesuai dengan persediaan obat, persediaan suplemen, persediaan jamu. Lalu ada juga persediaan, lalu juga utang usaha dirubah menjadi utang dagang, akun pendapatan dirubah menjadi penjualan obat, penjualan suplemen, penjualan jamu. Dan juga untuk mengubah akun potongan penjualan suplemen, potongan pembelian suplemen. Lalu mengubah akun retur penjualan obat, mengubah akun HPP menjadi HPP obat, HPP suplemen, HPP nyali. Mengubah akun beban administrasi dan umum menjadi akun beban sewa. Satuan pengukuran barang yang digunakan adalah satuan box. Data pajak yang ditambahkan adalah pajak pertama nilai dengan kode PPN dengan persentase 10%. Data harta tetap itu ada komputer Acer 1 buah,
dengan harga beli 20 juta. Lalu ada mobil box dengan harga beli 150 juta. Selanjutnya di sini data produk terdiri dari paracetamol, obat pencahar, anti alergen, ada suplemen kesehatan yaitu vitamin C dan vitamin B12. Jamu ada ekstrak jahe merah dan kunyit asam instan. Ada data untuk pendapatan jasa yaitu jasa pemeriksaan kesehatan sebesar 200.000. Sini ketahui ada saldo awal akun yang terdiri dari kas, bank, BCA, piutang dagang, cadangan kerugian piutang, persediaan obat, persediaan suplemen, persediaan jamu, sewa di bidang muka, mesin dan peralatan, serta depresiasinya, kendaraan, dan juga depresiasinya. Ada utang dagang, utang bank, utang gaji dan upah, modal sektor dan laba dagangan. Selanjutnya ada saldo awal piutang yang terdiri dari apotek Jaya Abadi, klinik sehat selalu, dan apotek Saya Ilahi. Dengan besaran saldo piutang 2.500.000, 1.500.000, dan 1 juta. Selanjutnya ada saldo awal hutang, pertama dari PT Subradi sebesar 2 juta, dari PT Indosehat dan 2 juta, dan Siti Sejahtera Bersama sebesar 2 juta. Dan saldo persediaan terdiri dari paracetamol ada 20 buah, obat pencahar ada 15, obat alergi 13, vitamin C 10, vitamin B12 ada 15, ekstrak jahe merah 28, dan kunyit asam instan sebanyak 9. Selanjutnya ada data-data transaksi. Yang pertama ada transaksi pengisian kas kecil dengan nominal sebenarnya sebesar 1 juta rupiah untuk kas kecil dari Bank BCA. Yang kedua ada transaksi pembayaran iklan diberikan kepada peserta perdana senilai 1.800.000 untuk pembuatan proses perusahaan untuk keperluan iklan. Ketiga ada transaksi penjualan kredit kepada Apotek Jaya Abadi. Ada penjualan paracetamol sebanyak 3 buah, obat pencahar sebanyak 2 buah, dengan total setelah pajak sebesar 528.000. Kemudian ada transaksi pembelian perlengkapan dari KTK Jaya sebesar 200.000. Kelima ada transaksi pembayaran listrik pada PLN sebesar 400.000. Transaksi keenam itu ada pembayaran piutang Apotek Jaya Abadi sebesar 500.000 untuk invoice NP8 strip 11. Lalu ada transaksi pembelian kredit pada PT Indosat berupa pembelian vitamin C sebanyak 5 box, vitamin B12 sebanyak 5 box dengan total pembelian sebesar 577.500. Selanjutnya ada transaksi retur penjualan barang. Transaksi retur pada Apotek Jaya Abadi yaitu paracetamol 1 buah dan obat pencahar 1 buah dengan total 203.500 dengan metode transaksinya secara tunai. Transaksi 9 yaitu penjualan tunai dengan diskon, penjualan ekstrak jahe merah sebanyak 10, dan kunyit asam instan sebanyak 5 dengan total setelah pajak 373.450. Lalu ada pembayaran hutang kepada Siti Sejahtera Bersama sebanyak 2 juta melalui Bank BCA untuk pembayaran hutang invoice 03. Selanjutnya ada transaksi pembelian kredit dengan uang muka dengan nomor faktur FBP02 dijual kepada PT Indosehat tanggal 12 Januari, terminnya 1/10N/30 dengan kode barang SUP001 vitamin C sebanyak 3 dengan harga satuan 25.000, total harga 75.000 dan pajaknya 7.500. Yang kedua ada SUP002 vitamin B12 sebanyak 5, harga satuan 80.000 dan total harga 400.000 dengan pajak 40.000. Total setelah pajaknya ada 522.500 dengan uang muka melalui bank sebesar 100.000, sisa hutangnya sebesar 422.500 dikirim pada tanggal 20 Januari 2022. Selanjutnya ada transaksi pendapatan jasa nomor 11. Untuk transaksi pendapatan jasa di nomor 11 dan 12
itu cara penginputannya sama dan transaksinya pun juga sama. Yang transaksi nomor 11 ada nomor BKM 005 dijual kepada umum tanggal 10 Januari 2022 dengan termin COD, deskripsi pesanan pemeriksaan kesehatan, kode akunnya pendapatan jasa pemeriksaan kesehatan, dengan total harga 200.000, pajaknya sebesar 10%. Total setelah pajaknya sebesar 220.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa transaksi nomor 12 dengan nomor BKM 006 tanggalnya 11 Januari 2022, total setelah pajaknya sebesar 220.000. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru. Yang pertama, ada masuk ke Zahir Akunting versi 6, tampilan awal Zahir akan seperti gambar yang ada di makalah ini. Adapun keterangannya seperti membuat data baru untuk membuat data perusahaan, membuka data sebelumnya, untuk membuka data perusahaan yang terakhir dibuka, buka data untuk membuka data perusahaan yang ada pada direktori, membuka file backup untuk membuka file backup data perusahaan, daftar data sebelumnya untuk daftar data perusahaan yang sudah dibuat, register untuk melakukan registrasi lisensi software Zahir Akunting, sampel data untuk contoh data perusahaan yang tersedia, keluar untuk mengakhiri atau keluar dari aplikasi Zahir Akunting. Selanjutnya ada membuat data baru. Yang pertama ada isi format data perusahaan. Contohnya seperti Nada Pharma, nama perusahaannya, alamat perusahaan di Jalan Kalisari nomor 6, negaranya Indonesia, kotanya Jakarta dengan kode pos 13675. Jika sudah mengisi data-data perusahaan, selanjutnya pilih lanjutkan. Kemudian ada masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan. Seperti bulan, yaitu bulan awal periode akuntansi, tahunnya tahun periode akuntansi, tutup buku akhir tahun, bulan akhir periode akuntansi, lokasi dan nama filenya, tempat penyimpanan data, dan nama perusahaan. Jika ingin merubah, klik tanda kotak pada gambar yang dilingkari. Jika sudah mengisi periode akuntansi sesuai dengan ketentuan, klik lanjutkan. Selanjutnya ada mengatur struktur rekening atau penomoran akun. Lalu klik lanjutkan. Langkah ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut dan hanya akan tampil jika perusahaan memiliki fasilitas sinkronisasi cabang. Jika sudah, klik lanjutkan. Selanjutnya ada konfirmasi akhir, yaitu melakukan pengecekan ulang data perusahaan yang sudah dibuat. Di sini kita bisa mengoreksi apakah data-data perusahaan yang akan kita input sudah benar. Jika sudah yakin dan sudah merasa benar, klik proses. Lalu selanjutnya ada pilih badan usaha, yaitu perdagangan umum. Badan usaha ini tergantung pada bidang akuntansi masing-masing. Jika bidangnya berjalan pada perdagangan umum, maka pilih perdagangan umum. Jika berjalan pada restoran, pilih bidang restoran. Jika sudah memilih bidang usaha, klik lanjutkan. Selanjutnya ada tampilan pertanyaan. Klik ya. Selanjutnya melakukan pengaturan mata uang lokal. Sini ada kode mata uang, nama mata uang, dan juga simbol. Kita menggunakan IDR untuk mata uang dan nama mata uangnya rupiah, simbolnya adalah Rp. Jika sudah, klik lanjutkan. Kemudian ada melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan. Kita menggunakan mata uang asing itu dolar dengan kode mata uangnya USD, simbolnya S. Jika sudah, klik lanjutkan. Selanjutnya ada setup data. Jika sudah membaca dan merasa data yang tadi sudah benar, maka klik selesai. Setelah klik selesai, akan keluar tampilan utama Zahir Akunting versi 6.
seperti gambar yang ada di makalah ini. Kemudian ada pengaturan awal zahir akunting versi 6. Pengaturan awal zahir akunting merupakan pengaturan aplikasi yang terdiri dari pengaturan program, setup data, dan pengaturan transaksi. Pada langkah ini, kita akan mengatur format mata uang, format tanggal, penggunaan modul uang muka, sesuai ketentuan dari studi kasus perusahaan Nada Pharma yang sudah kita pakai untuk melakukan penginputan pada Zahir Akunting versi 6. Yang pertama ada pilih menu setting, kemudian pilih setup program. Yang kedua ada pilih setelan regional, kemudian atur format tanggal dan mata uang sesuai ketentuan perusahaan. Jika sudah melakukan setup, maka klik rekam. Selanjutnya, pada bagian setelan transaksi, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modal uang muka. Jika sudah, klik rekam, seperti gambar yang tertera. Jangan lupa untuk men-checklist menggunakan modul uang muka. Jika sudah, klik rekam yang diberikan tanda panah ini. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan data pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul data-data, klik data nama alamat. Lalu, tampilan halaman awal data nama halaman, klik tombol Add Data pada bagian kiri bawah. Masukkan data pelanggan seperti tampilan berikut. Yang perlu diperhatikan adalah tipe yang dipilih customer. Di sini, di dalam tipe ini, ada beberapa pilihan seperti customer, employee, dan others. Jika ingin menginput customer, maka pilih tipe customer. Dan juga masukkan alamat pada tab alamat dan catatan sesuai dengan alamat customer yang ingin diinput. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya, untuk pembuatan data pemasok, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pilih modul data-data, lalu klik data nama alamat. Masukkan data pemasok seperti tampilan berikut. Yang perlu diperhatikan adalah di tipe pilih vendor. Kemudian, masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Lalu klik rekam jika sudah selesai atau klik baru jika ingin menambahkan data pemasok yang lain. Berikutnya, data-data langkah-langkah pembuatan data employer dan others, yaitu pilih modul data-data, lalu klik data nama alamat. Masukkan data pegawai dan lainnya, dan yang harus diperhatikan di tipe pilih employer atau others, lalu masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Setelah selesai, klik rekam atau ingin mengisi data yang lain, klik baru. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan data harta tetap, yaitu pertama di modul pilih data-data, lalu klik data harta tetap. Tampilan awal data harta tetap seperti ini. Untuk menambahkan data, klik edit add data. Lalu isi data dengan lengkap seperti tampilan berikut. Pastikan untuk kelompok itu sesuai dengan data harta yang dimasukkan. Lalu klik rekap. Setelah memasukkan data harta tetap dan memastikan benarnya, klik tutup untuk mengakhiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan data produk. Klik modul data-data, pilih data produk. Tampilan awal setelah klik data produk. Untuk menambahkan data, klik add data. Pada tampilan ini, isi semua data produk sesuai ketentuan yang ada di data perusahaan. Lalu membuat kelompok barang sesuai data perusahaan. Nah, pada tampilan kelompok barang yang tadi disesuaikan. Jika memakai produk satu atau yang sudah ada di tampilan, tinggal klik pilih, atau ceritanya bukan, tinggal klik edit untuk disesuaikan. Saat penyesuaian di data kelompok barang, isi
sesuai yang dibutuhkan. Selesai, klik rekam. Untuk pengisian produk lainnya, langkah-langkahnya sama, dan setelah selesai, klik tutup. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan data mata uang. Pilih modul data-data, pilih data mata uang. Tampilan awal setelah klik data mata uang, pilih yang IDR, default, untuk diedit data, untuk memastikan sudah benar atau belum. Ini tampilan data mata uang. Data yang dapat diubah pada tab mata uang hanya field nama dan simbol mata uang. Untuk menyesuaikan data akun penting, pilih di field akun penting, kemudian disesuaikan. Setelah sesuai, klik rekam. Langkah-langkah pembuatan data pajak, yaitu pilih modul data-data, lalu klik data pajak. Tampilan awal data pajak seperti berikut, seperti gambar berikut. Lalu untuk menambahkan, klik add data. Pada tampilan data pajak, masukkan data pajak yang dibutuhkan dengan lengkap seperti gambar berikut. Untuk akun beli dan akun jual disesuaikan, yaitu akun beli PPN masukan, akun jual PPN keluaran. Setelah selesai, klik rekam. Tampilan setelah data pajak berhasil direkam seperti ini. Setelah selesai, klik tutup atau klik keluar. Untuk slide selanjutnya yang A ada pilih data, kemudian data, klik data rekening. Di sini ada tampilan data rekening, lalu klik add data. Masukkan data rekening dengan lengkap seperti tampilan berikut, lalu klik rekam. Yang D, lakukan penambahan data akun lainnya dengan langkah yang sama, lalu klik tutup untuk keluar dari tampilan daftar akun. Yang kedua ada langkah-langkah mengubah data rekening atau akun. Yang pertama pilih data, lalu klik data, dan kemudian klik data rekening. Yang B, tampilan data rekening, pilih data akun yang akan diubah, kemudian klik edit data atau double klik pada akun yang dipilih. Lakukan perubahan data rekening dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Yang terakhir, lakukan langkah yang sama untuk mengubah akun lainnya. Klik tutup untuk keluar dari tampilan daftar akun. Yang ketiga ada langkah-langkah menghapus data rekening atau akun. Pilih data-data, kemudian klik data, kemudian klik data rekening. Di sini ada tampilan data rekening, pilih data akun yang akan dihapus, kemudian klik tombol di sebelah kiri bawah atau delete data. Lakukan langkah yang sama untuk menghapus akun lainnya. Klik tutup untuk keluar dari tampilan daftar akun. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan satuan pengukuran. Yang pertama pilih data, kemudian klik data, kemudian klik satuan pengukuran. Lalu klik tampilan awal unit pengukuran, kemudian klik add data. Masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap seperti tampilan berikut, checklist kolom unit data dasar, kemudian klik rekam. Selanjutnya, tampilan setelah direkam, klik tutup untuk keluar dari tampilan satuan pengukuran. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah menginput saldo awal. Yang pertama, memasukkan saldo awal akun. Langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal akun adalah klik menu setting, saldo awal, lalu klik saldo awal akun. Kemudian isi nominal yang sudah tercantum dalam perusahaan. Lalu setelah itu klik rekam. Yang kedua, langkah-langkah memasukkan saldo awal piutang. Klik menu setting, saldo awal piutang usaha. Lalu setelah itu muncul tampilan seperti ini. Klik baru untuk menambahkan data yang akan diinput. Lalu isi data sesuai yang tertera di data saldo awal piutang perusahaan. Masukkan semua data saldo awal piutang. Setelah memastikan semua data diinput, klik tutup. Yang ketiga ada memasukkan saldo awal hutang. Langkah-langkahnya ialah yang pertama klik menu setting, saldo awal hutang usaha. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, klik baru untuk menambahkan data yang diinput. Isi data sesuai yang tertera di data saldo awal hutang perusahaan. Dan jangan lupa pastikan tanggal, invoice, serta saldo sesuai dengan data perusahaan.
Lalu setelah memastikan semua data sudah diinput, klik tutup. Yang keempat ada memasukkan saldo awal perusahaan. Untuk langkah-langkahnya ialah klik menu setting, saldo awal persediaan. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, klik baru untuk menambahkan data yang harus diinput. Isi data sesuai yang tertera di data saldo awal hutang perusahaan. Pastikan kode barang, stok awal hingga harga pokok satuan sesuai dengan data perusahaan, lalu klik rekam. Setelah memastikan semua data sudah diinput, klik tutup. Pada pertanyaan ini, klik iya lalu klik OK. Selanjutnya, langkah-langkah menginput transaksi, yaitu transfer cash. Pertama, klik menu cash and bank, lalu pilih transfer cash. Selanjutnya, isikan data sesuai dengan bukti transaksi yang tersedia. Setelahnya, klik rekam. Untuk transaksi pembayaran iklan, klik menu pada cash and bank, lalu pilih cash keluar. Selanjutnya, pada tampilan awal cash keluar, klik baru untuk menambahkan transaksi. Kemudian, isikan data dengan lengkap seperti tampilan berikut. Silakan tambahkan percetakan perdana karena belum terdapat pada data sebelumnya. Kemudian, klik rekam untuk menyimpan data. Berikut adalah tampilan daftar transaksi kas keluar setelah berhasil direkam. Selanjutnya, klik tutup untuk keluar. Selanjutnya, ada transaksi penjualan kredit kepada Apotik Jaya Abadi. Yang pertama, klik menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Pada tampilan awal penjualan, klik baru untuk menambahkan transaksi. Selanjutnya, isikan data dengan lengkap seperti tampilan berikut. Pada bagian termin pembayaran, input sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu klik OK. Jika semua data sudah terisi, klik rekam. Berikut adalah tampilan daftar transaksi penjualan setelah berhasil direkam. Setelah itu, klik tutup untuk keluar. Berikutnya ada transaksi pembelian perlengkapan. Klik menu cash and bank, lalu pilih cash keluar. Pada tampilan awal cash keluar, klik baru untuk menambahkan transaksi. Kemudian isikan data dengan lengkap seperti tampilan berikut ini. Jika data penerima belum tersedia, silakan buat data penerima baru seperti di bawah ini. Setelah data semua sudah terisi, lalu klik rekam. Selanjutnya ada transaksi pembayaran listrik. Pilih menu cash and bank, lalu pilih cash keluar. Pada tampilan awal cash keluar, klik baru untuk menambahkan transaksi. Kemudian, isikan data dengan lengkap seperti tampilan berikut ini. Jika data penerima belum tersedia, silakan buat data penerima baru seperti di bawah ini. Setelah sudah terisi, lalu klik rekam. Untuk transaksi pembayaran piutang Apotik Jaya Abadi, klik pada menu penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha. Pada tampilan awal pembayaran piutang usaha, klik baru untuk menambahkan transaksi. Lakukan pengisian data pembayaran piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut ini. Setelah itu, klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi pembelian kredit kepada PT Indosehat. Klik pada menu pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Pada tampilan awal penerimaan barang, klik baru untuk menambahkan transaksi. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti tampilan berikut ini. Pada bagian termin pembayaran, input sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu klik OK. Setelah itu, kemudian klik rekam untuk menyimpan data. Berikut adalah tampilan daftar transaksi penerimaan barang setelah berhasil direkam. Setelah itu, klik tutup untuk keluar. Selanjutnya adalah transaksi retur penjualan. Klik menu penjualan, lalu pilih retur penjualan. Pada tampilan awal retur penjualan, klik baru untuk menambahkan transaksi. Selanjutnya, isikan data retur sesuai bukti transaksi yang tersedia. Jangan lupa untuk memilih kolom tunai sebagai metode transaksi yang dipilih. Kemudian, klik rekam untuk menyimpan data. Selanjutnya transaksi penjualan tunai dengan diskon. Pertama-tama klik menu penjualan,
lalu pilih invoice penjualan. Pada tampilan awal invoice penjualan, klik baru untuk menambahkan transaksi. Lalu lakukan pengisian data transaksi penjualan secara tunai dengan lengkap di tampilan berikut ini. Setelah lengkap semuanya, klik rekam. Selanjutnya transaksi pembayaran hutang. Klik menu pembelian, lalu pilih pembayaran hutang usaha. Pada tampilan awal pembayaran hutang usaha, klik baru untuk menambahkan transaksi. Lakukan pengisian data pembayaran hutang dengan lengkap seperti tampilan berikut ini. Pilih penerima pembayaran hutang. Setelah itu, isikan data transaksinya. Kemudian klik rekam. Setelahnya akan terlihat tampilan pembayaran hutang yang sudah direkam. Klik tutup untuk keluar. Selanjutnya, transaksi pembelian kredit dengan uang muka. Pertama-tama klik menu pembelian, pilih uang muka pembelian, tampilan awal uang muka pembelian, kemudian klik baru. Lakukan pengisian uang muka pembelian seperti data yang tersedia, kemudian klik rekam. Tampilan setelah uang muka berhasil direkam dan klik tutup untuk keluar. Selanjutnya, pada menu pembelian, pilih invoice pembelian. Pada tampilan awal penerimaan barang, klik baru untuk memilih transaksi baru. Lakukan pengisian transaksi pembelian secara kredit dengan lengkap. Klik bagian uang muka, lalu pilih uang muka yang akan digunakan. Pada bagian tem pembayaran, input sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu klik OK. Setelah selesai, klik rekam untuk menyimpan data. Selanjutnya, transaksi pendapatan jasa. Pertama-tama klik menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Pada tampilan awal invoice penjualan, klik baru untuk menginput transaksi baru. Lakukan pengisian transaksi pendapatan jasa dengan lengkap. Pilih kolom jasa dan tunai di bagian atas, lalu pilih akun yang digunakan beserta deskripsinya. Setelah itu, klik rekam. Selanjutnya, transaksi pendapatan jasa. Klik menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Pada tampilan invoice penjualan, klik baru untuk menginput transaksi baru. Selanjutnya, lengkapi data pendapatan jasa sesuai dengan bukti transaksi yang tersedia. Pilih kolom jasa dan tunai di bagian kanan atas, lalu pilih akun yang digunakan beserta deskripsi. Kemudian klik rekam jika semua data sudah lengkap. Tampilan invoice penjualan setelah data berhasil klik tutup untuk keluar. Selanjutnya, laporan-laporan keuangan perusahaan di bulan Januari 2022. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 1.025 dan untuk laporan neracanya hartanya mendapatkan sebesar 219.952.000. Untuk kewajiban 60.603 dan untuk modal 158.949. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.